Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Salam jumpa kembali di channel ini. Puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada video ini kita akan sampaikan dosa orang tua terhadap anak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Menyia-nyiakan anak yang paling parah adalah membiarkannya begitu saja tanpa diberi pendidikan dan tidak mengajarkannya adab yang islami. Padahal menjadi orang tua yang baik tidak hanya dengan memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta papan atau rumah saja. Akan tetapi lebih dari itu ada tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pendidikan yang layak. Dalam Islam, orang tua diberi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Karena anak lahir dalam keadaan yang belum mengetahui apa-apa, serta tugas besar menanti pada orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menerangkan bahwa pembinaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanggung jawab pendidikan anak itu secara utuh kepada orang tua. Hal ini berdasarkan hadis beliau bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kelak orang tua akan dimintai tanggung jawabnya atas anak-anaknya. Ini tidak bisa dialihkan begitu saja kepada orang lain, misalkan kakek, nenek, saudara, atau bahkan penitipan anak. Sebab saat terdapat kesalahan saat mendidik anak, hal tersebut sudah termasuk ke dalam dosa orang tua terhadap anak. Anak dituntut untuk tidak durhaka kepada orang tua, sebab ridho Allah Subhanahu wa ta'ala berasal dari ridho orang tua. Namun siapa sangka bahwa terdapat dosa orang tua terhadap anak juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari. 1. Berperilaku kasar. Berperilaku kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. 2. Memihak atau pilih kasih terhadap anak-anaknya. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Artinya, orang tua tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang berlebih hanya pada satu atau beberapa anak dengan tidak memberi perhatian yang sama pada yang lainnya. Ini termasuk dosa orang tua terhadap anak yang besar karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memerintahkan untuk berlaku adil, apalagi pada anak.
ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahim antar sesama anak. Ketiga, membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, bahkan pada anak kembar sekalipun. 4. Mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasannya termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Kebebasan adalah hak setiap anak. Daripada dikekang, alangkah baiknya untuk memberikan arahan, menunjukkan mana yang baik dan buruk, serta hal-hal yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Ini akan memberikan anak kesempatan untuk belajar dan juga mengekspresikan diri dengan sebaik-baiknya. 5. Mendoakan keburukan. Setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Kadang orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Inilah pentingnya menjaga lisan, apalagi saat berubah status sebagai orang tua, terlebih ibu. Apa yang diucapkan dari mulut bisa menjadi doa dan lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah menarik waktu untuk sendiri daripada mengomel dan malah mendoakan keburukan pada anak. 6. Tidak memberi pendidikan. Memberikan pendidikan juga tidak dibatasi dengan memasukkannya ke sekolah. Saat berada di rumah pun orang tua harus memberi contoh dan belajar bersama meski merasa sangat sibuk. Dengan memberi pendidikan yang layak, orang tua telah bertanggung jawab mempersiapkan masa depan anak. Dengan mengetahui dosa-dosa orang tua terhadap anak ini, diharapkan para orang tua dapat menghindarinya dan dapat memenuhi kewajibannya tersebut dengan baik. Demikian uraian mengenai dosa besar orang tua terhadap anak. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.